Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Melati Aprilia. Saya dari kelas 1D ingin mempresentasikan tentang studi akidah yang telah saya pelajari. Taib langsung saja yaitu rukun syahadat. Syahadat berarti persaksian. Memiliki dua rukun yaitu yang pertama an-nafyu, peniadaan Tuhan selain Allah, dan yang kedua al-isbat, penetapan hanya Allah Tuhan yang benar. Selanjutnya, Islam sebagai agama wahyu. Secara bahasa berarti damai dan selamat. Secara istilah adalah agama yang berisikan Al-Quran dan petunjuk Rasul yang mencakup seluruh kehidupan. Selanjutnya, karakter utama ajaran Islam yaitu yang pertama sumuliyah, yaitu lengkap. Yang kedua alamiah, yaitu yang bersifat universal. Yang ketiga ilahiyah, yang bersifat ketuhanan. Yang keempat ihsaniyah, kemanusiaan. Yang kelima waqiyah, realistis. Dan yang keenam wasatiyah, yaitu pertengahan, adil. Terus yang ketujuh al-wudu, yaitu jelas. Dan terakhir yaitu yang kedelapan, al-jam'u baina ats-sabats wal murunah, gabungan antara ketetapan dan kelenturan. Dan selanjutnya yaitu sistematik ajaran Islam, terdiri dari 3 bagian yang tidak dapat dipisahkan. Dan bisa disebut juga kalau kata kita mah satu paket ya. Yang pertama itu akidah keyakinan, dan yang kedua syariah ibadah, dan yang ketiga akhlak perilaku. Semuanya harus jalan bareng. Selanjutnya yaitu prinsip kejayaan dan sikap dalam beragama. Yang pertama itu ada Izzatul Islam wal Muslimin. Izzatul Islam wal Muslimin istilahnya yang menunjukkan kejayaan, kemuliaan, dan wibawa Islam beserta pemeluknya sehingga tidak terkalahkan oleh musuh. Dan izah dapat kita artikan kita harus punya harga diri dan kemuliaan sebagai seorang muslim supaya tidak direndahkan. Selanjutnya yaitu aliran dan sikap beragama, wasatiyah. Kita kalau misalnya beragama itu harus wasatiyah, harus mengambil jalur tengah, jadi tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri ya. Dalam akidah wasatiyah berisilah dengan cara yang adil dan berada di jalan yang lurus pertengahan sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 143. Selanjutnya yaitu prinsip kehidupan. Beragama harus seimbang antara khauf, rasa takut, dan raja harap. Jika agama dan umatnya terjaga, maka negara juga terjaga. Himayatul daulah. Aliran dan tantangan pemikiran. Aliran mazhab akidah. Daftar aliran dalam akidah meliputi yang pertama ahli sunnah wal jamaah, yang kedua khawarij, yang ketiga syiah, dan yang keempat mutazilah, yang kelima murji'ah, keenam narajariyah, yang ketujuh jabariyah, dan yang ke-8 yang terakhir musyabihah. Bahaya liberasi akidah, paham yang menekankan kebebasan individu secara kelebihan, muncul sejak abad ke-18. Zaman akal budi dan memiliki program Islam liberal yang perlu diwaspadai. Kita harus waspada juga sama paham liberal yang terlalu menebaskan aturan agama, khauf, dan raja. Cara beragama kita harus seimbang antara takut dosa tapi tetap berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, keteladanan dan ekskatologi akhirat. Yang pertama, mengikuti dan meneladani Rasul. Dilakukan dengan menjauhi larangannya, membenarkan sabdanya, beribadah sesuai syariatnya, dan mencintai beliau melebihi segalanya. Kedua, percaya kepada hari kiamat, hari berakhirnya dunia dan awal akhirat. Ada pada Quran surat Al-Hajj ayat 7. Tanda kecilnya adalah kerusakan akhlak. Sedangkan tanda besarnya adalah matahari terbit dari barat. Dakwah dan penjagaan iman, integrasi akidah dan dakwah. Akidah dan dakwah tidak bisa dipisahkan. Hambatan dakwah biasanya muncul karena masalah niat dan kurangnya hikmah kebijaksanaan. Perkara yang membatalkan akidah, hal-hal yang harus dihindari agar iman tidak gugur yaitu aridhah, murtad, syirik, mengaku nabi, menghalalkan yang haram, atau sebaliknya, serta perang pemikiran. Kesimpulannya dan penutupnya yaitu akidah Islam adalah keyakinan yang berakar pada dua rukun, syahadat, an-nafyu, dan al-isbat, bersifat menyeluruh, syumuliyah, dan moderat wasatiyah dalam menyatukan aspek iman, Islam, serta ihsan. Sebagai umat, kita wajib menjaga kejayaan Islam izzah.
meneladani Rasulullah, dan menyeimbangkan rasa takut serta berharap kepada Allah agar terhindar dari bahaya liberalisasi maupun aliran yang menyimpang. Pemahaman ini harus dijaga kemurniannya dari perkara yang membatalkan akidah seperti syirik atau murtad, karena setiap muslim akan menghadapi fase akhirat mulai dari alam barzah hingga pembalasan di surga atau neraka setelah hari kiamat terjadi. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kekurangan datangnya dari saya sendiri dan kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.